Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 2 subtematika pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 2 subtematika pembelajaran 2 yaitu Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, mari kita saksikan materi untuk kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 2 mencakup 3 modul yaitu Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran kali ini? Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik penjelasan Pak Agung berikut ini. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Anak-anak yang hebat, apakah gambar tersebut mendukung cerita Todi dan Semut? Tentu jawabannya iya, karena pada gambar tersebut menunjukkan Todi yang tertidur di lantai setelah adanya semut. Dengan adanya gambar tersebut, memudahkan kita dalam memahami cerita yang berjudul Todi dan Semut. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, di sini ada contoh cerita bergambar dari 1. Nah, ini ada yang ditunjuk Pak panah dari Pak Agung. Nomor 1, Tito membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kemudian Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Berikutnya yang ketiga di sini, Kak Tito melihat ikannya di lantai. Kak Tito bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Nah, kemudian Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memisahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan," itu katanya Bobby. Kemudian kata kakaknya, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, ini adalah cerita bergambar. Ciri-ciri karya gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca memahami cerita. Yang kedua, berisikan gambar singkat isi cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Yang keempat, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. Yang kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Itu tadi adalah ciri-ciri karya gambar cerita. Cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan. Apa aja itu? Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Berikutnya, istirahat cukup. Dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang nomor 2, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Apa aja itu? Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Berikutnya, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor.
mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Berikutnya, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Berikutnya yang ketiga, cara memelihara organ pernafasan yaitu merawat organ pernafasan. Apa aja itu? Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur atau bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Cara memelihara organ pernafasan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ada apa aja itu? Yang A, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Yang B, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup napas. Yang C, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tanaman hijau. Serta yang D, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruang dengan kelembapan tinggi. Sekarang kita beralih untuk pembelajaran berikutnya. Di sini ada pertanyaan, apa itu poster? Secara sederhana, poster adalah sebuah iklan atau pengumuman dalam bentuk gambar. Poster adalah salah satu jenis media periklanan selain juga brosur, spanduk, iklan, reklame, dan juga lainnya. Nah, di sini ada gambar ya. Ada pertanyaan lagi, gambar apa itu? Itu adalah beberapa contoh poster tentang kesehatan. Di sini ada anjurannya. Yang pertama ini, yang perhatikan di tanda panah, nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman, cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Dua, di sini ada tulisannya juga, ada teksnya. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Nah, ini untuk mencegah terjadinya demam berdarah atau 3M. Ya, 3M itu apa aja? Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Nah, ini adalah untuk poster yang biasanya ditempel di dinding atau di pinggir jalan. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.